Matius pasal 22 ayat 1 sampai ke 14. Ayat 1 sampai 14 ya. Oke, kita baca berganti-gantian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat yang kedua, silakan dibaca. 1, 2, 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat yang keempat. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ayat yang ke-6. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat yang ke-8. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan memberkati. Apa Bapak Ibu Saudara? Banyak yang dipanggil. Itu kalau banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Tapi kalau banyak yang dipanggil, nggak ada yang dipilih, luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul khotbah hari ini adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang surga, Tuhan menceritakan bahwa perjamuan seperti perjamuan pernikahan atau kawin. Ya, kita tahu percis ini. Dulu saya pernah bahas, tapi hari ini kita akan bahas dari hal yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini memang kita melihat bahwa hal kerajaan surga diibaratkan suatu pesta perkawinan yang besar. Mungkin kalau di Indonesia seperti anak presiden sedang menikah, atau di dalam kerajaan besar, ya, anaknya mungkin sedang menikah, atau mungkin rajanya menikah kembali, punya istri 1, punya istri 2, punya istri 3. Begitu besar pernikahan tersebut, begitu luar biasa, begitu mewah, begitu agung. Dan ternyata di ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita undang, ada acara yang begitu luar biasa besar. Mungkin suatu saat saya mengundang Bapak Ibu Saudara datang ke pesta pernikahan, atau mungkin di sini ada Pak Ridwan, ada Pak Yono, atau bapak-bapak yang lain mengundang pesta pernikahan. Tetapi tetapi mereka tidak mau datang. Sudah diberikan undangan resmi, sudah diberikan benar-benar resmi, bahkan kalau zaman sekarang mungkin pakai WhatsApp, diberikan. Akan tetapi mereka menolak untuk datang, saudara. Tetapi mereka tidak mau datang. Nah, ini berarti tidak ada satupun yang diundang itu mau datang. Luar biasa ya. Ini siapa nih? Gambaran siapa? Ini adalah gambaran orang Israel yang sama sekali tidak percaya kepada Kristus
1% pun. Jadi orang Israel itu memang sama sekali dia tidak percaya kepada Kristus. Karena kenapa? Sama. Orang lahirnya sama, maksudnya besarnya sama, lahirnya sama. Jadi mereka sama sekali nggak percaya. Jadi mereka nggak percaya tentang undangan keselamatan. Padahal Allah Bapa di surga sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan pesta ini belum mulai. Perhatikan baik-baik, ini bukan pesta yang sudah dimulai, pesta ini belum dimulai. Oleh karena itu mereka bangsa Israel tidak peduli, tidak mau datang akan pesta atau akan ajakan keselamatan. Nah, ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Nah, ini berarti ada hamba-hamba lain. Jadi mungkin yang pertama kali disuruh adalah hamba-hamba yang kelas 1 atau di ring 1. Baru yang kedua, ia menyuruh hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Bayangin Bapak Ibu Saudara, seorang raja besar, seorang presiden mengundang, bahkan diberitahu, mungkin begini kisahnya, kalau nggak ada makanan, kalian Bapak Ibu Saudara mau datang nggak? Rasa-rasanya males ya. Tapi kalau dia bilang ada RW panggang, RW apa tuh? Sop RW, ada lagi nggak RW? RW panggang, sop RW, rica RW, apa lagi Pak? Saksang, sangsang apa saksang? Sangsang. Itu banyak semua. Terus ya kan, itu dari ada poyong hai, capcay, kue tiaw, semua ada gurame bakar, semua udah disiapin. Ini bahkan lembu-lembu yang istimewa sudah disiapkan. Nah, kalau kita nggak dikasih tahu begitu, mungkin rada-rada malas. Ini dikasih tahu, berarti apa? Di dalam kerajaan surga itu segala sesuatu tersedia, sesuatu yang indah, yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan di sana. Akan tetapi bandelnya, saudara, kalau kita lihat ayat yang kelima, padahal Tuhan sudah bilang, ayo datang, ayo rame-rame, engkau ke gereja datang. Tetapi ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu, apa saudara, sama aja nih, tidak mengindahkannya. Tapi ini masih mending, nggak semua tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Nah, begitu juga dengan undangan keselamatan yang kita seringkali dengar dari mimbar. Yang seringkali hamba-hamba Tuhan seperti Pak Ridwan, Pak Yono, atau kita hamba-hamba Tuhan, seringkali kita bilang, ayolah kita ke gereja. Nah, kita seringkali tidak mau datang. Gereja hanya 4 kali seminggu, sebulan, bukan seminggu, sebulan 4 kali. Datangnya cuman 1 kali, datang cuman 2 kali. Sudah diundang saudara, itu baru undangan yang ke gereja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setiap hari Roh Kudus membangunkan kita pada pagi hari untuk mengundang kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita abaikan? Kemungkinan besar iya. Diundang lagi untuk kita berdoa sama Tuhan bersama-sama, itu sama aja dengan duduk sehidangan dengan Dia. Tapi kita seringkali tidak mengindahkannya. Kita bilang, saya banyak bisnis, bangun pagi terburu-buru, ya kan, belum kasih makan anjing, ada haleluya, belum nyuci kandang anjing, ya kan, belum saya nggak tahu yang di sini punya anjing, belum mikirin ini, mikirin itu. Tapi Tuhan mau setiap pagi kita punya mezbah doa minimal. 1 orang demi 1 orang punya mezbah doa pribadi. Yang percaya katakan amin. Itu saja sulit. Baca Alkitab terburu-buru, buru-buru udah dah. Yang penting baca 1-2 ayat, kata Pak Gembala, baca 1-2 ayat cukuplah hari ini. Nah, begitu beratnya, begitu orang itu diundang berhari-hari, setiap pagi, setiap malam. Bapak Ibu Saudara, maaf, suka nggak sih merasa dalam hati Bapak Ibu Saudara ingin ada keinginan untuk berdoa? Ada haleluya? Ada nggak yang kepingin berdoa gitu, tapi nggak jadi doa? Ada amin? Ada nggak dari antara Bapak Ibu Saudara yang ingin baca Alkitab, tapi nggak kelewatan lagi? Kelewatan lagi. Ada nggak Bapak Ibu Saudara kira-kira? Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada, wow,
Berarti nggak pernah ada undangan loh dalam kehidupan saudara. Nggak pernah ada undangan. Nggak pernah Roh Kudus bekerja. Wah, ini hati-hati. Ini berbahaya sekali. Ini mengerikan sekali dalam kehidupan kekristenan. Kalau itu sampai tidak ada dalam nature orang kekristen atau dalam nature orang percaya, itu nggak ada. Kita mesti introspeksi diri. Why God? Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah mengundang aku? Mungkin Tuhan bilang begini, sudah puluhan tahun aku undang engkau, tapi engkau tidak pernah mau datang kepada aku. Yang percaya katakan amin. Saudara. Sudah berkali-kali, bertahun-tahun Tuhan menunggu dengan sabar untuk kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari, untuk kita datang mendengar suara Tuhan. Tuhan ingin suaranya didengar. Ada haleluya. Tuhan mau suaranya itu didengar setiap hari. Ketika pagi hari, saya setiap pagi lalu ketika bangun, ambil handphone atau ambil Alkitab, seret langsung Alkitab elektronik langsung, dan saya, Tuhan Amsal berapa, Tuhan Pengkhotbah berapa, Tuhan Filemon berapa. Dan ketika itu pas dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, lantas kita berdoa, atau berdoa dulu sebelum baca firman, atau firman dulu setelah itu berdoa. Puji Tuhan, sehingga kita mengerti ini bukan undangan biasa. Kalau undangan biasa, Bapak Ibu Saudara boleh tolak. Yang percaya katakan amin. Undangan sehebat apapun yang saudara diundang, bisa saudara tolak. Tapi mohon maaf lahir dan batin, jangan pernah menolak undangan dari Tuhan. Ada amin saudara? Ketika kita menolak, oke, Tuhan masih bersabar. Ketika kita menolak kembali, Tuhan masih sabar. Tapi ada waktunya, dia sudah tidak ada lagi batasan, dan kita akan dilemparkan ke dalam neraka, kita akan dilemparkan ke dalam kebinasaan, dan tidak ada seorang pun yang lagi yang dapat menolong kita. Ada haleluya. Mulai besok mau rajin saudara baca firman Tuhan. Ada amin. Berdoa mau? Kalau di gereja berdoa, oke Pak. Firman Tuhan, oke Pak. Benar, ini adalah undangan yang spesial buat kita orang percaya. Dia bilang kan undangan ini spesial, khusus buat orang-orang yang percaya. Tetapi kita menindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi kemana? Mengurus usahanya. Saya hari ini pagi-pagi ini harus kuliah. Saya pagi-pagi ini harus jam 7 pagi sudah harus Zoom dengan teman-teman, harus Zoom dengan dosen. Lupalah kita terhadap undangan Tuhan. Saya mau tanya baik-baik. Kalau kita dapat undangan ya seperti Marvel atau seperti Grace yang lagi kuliah, diundang sama dosen, saudara hadir nggak? Halo? Diundang sama dosen, harus hadir nggak? Kalau nggak hadir, absennya minus. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu, diundang sama dosen aja kita hadir, bahkan tergopo-gopo untuk hadir, mempersiapkan diri, ya kan? Kayak Marvel, misalnya dia mau kuliah nih kan, ya kan, yang tadinya cuma pakai kaos, dia mesti ganti baju yang rapi. Sebenarnya saya mau kasih tahu, Tuhan tuh sangat rindu saudara. Kayak kita saja sebagai mungkin pasangan suami istri, orang tua anak, rindu dia menegur kita, rindu saling menegur, rindu untuk berbicara satu dengan yang lain. Ada haleluya? Ayo mulai sekarang bangkitkan lagi semangat itu. Jangan sampai kita terlewat dengan undangan-undangan ini, dan akhirnya ketika saudara tidak diundang, saudara tiba-tiba datang sendiri. Ada haleluya? Nggak diundang nih, datang sendiri, nyelonong sendiri, katanya sorry, pintu sudah tertutup, ya kan, aku tidak lagi mengenal engkau. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Berbahaya sekali. Saudara, kita lanjutkan. Ya, ayat yang ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ini perlambang apa Bapak Ibu Saudara? Perlambang apa? Masih ingat waktu Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan apa yang benar, Yesus ditangkap dan dibunuh.
Ya kan? Yesus ditangkap dan dibunuh ketika dia menyebarkan kebenaran firman Tuhan, ketika dia sedang memproklamirkan kebenaran, dia ditangkap, dia dibunuh, saudara. Bayangkan, sebenarnya secara tidak langsung kita pun melakukan hal yang sama. Ada haleluya. Secara tidak langsung kita pun melakukan hal yang sama. Kenapa saya mau katakan demikian? Ketika kebenaran firman Tuhan dibentangkan hari Minggu, ya kan? Hari ini kita sudah ingatkan nih, besok harus baca firman. Lusa harus baca firman, harus berdoa. Tapi saudara membunuhnya. Benar nggak saudara membunuh? Saudara pura-pura nggak peduli. Sekali saudara nggak peduli, besok lagi saudara nggak peduli, besoknya lagi saudara nggak peduli, dan tibalah saatnya hari Minggu kembali, dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli, tidak peduli, tidak peduli. Undangan hari Minggu datang lagi, begitu seterusnya. Padahal Tuhan mau dia berbicara pribadi lepas pribadi dengan kita, dan kita bahkan menyiksa dan membunuh. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia memproklamirkan pada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia akhirnya dibunuh. Karena apa, saudara? Dia sedang mengabarkan kabar kebenaran, dan orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak suka akan Yesus, dan akhirnya dia dibunuh. Dia tidak lagi orang-orang itu mau menerima tentang kebenaran. Ayat yang ke-7 yuk. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ya, ini adalah dari Tuhan tidak main-main dengan hal ini. Ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, kenapa ya? Pernah nggak kita bertanya? Kita diundang. Pada awalnya kita layak atau kita tidak layak? Layak. Pada awalnya kita layak. Pada awalnya ketika kita bertobat mengenal Tuhan, kita on fire sama Tuhan, Tuhan itu melayakkan kita dengan sepenuh hati. Kita layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi setelah berkali-kali ditegur, setelah berkali-kali dikasih undangan, tiba-tiba status kita yang tadinya layak menjadi tidak layak. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Sementara Bapak Ibu Saudara berpikir kita menjadi orang Kristen sudah cukup, kita datang ke gereja sudah cukup. Padahal orang yang datang ke gereja belum tentu masuk surga. Ini hati-hati, saudara, hati-hati sekali. Kita ini berbahaya sekali hidup kita. Sementara kita tidak mengerti status kita, yang kita pikir aku anak Allah, aku anak raja ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak yang benar. Yang benar, ya kan? Status anak raja. Nggak taunya, saudara, status di kita nih masih di dalam hati kita masih bilang, aku anak raja, aku layak, aku orang Kristen, aku hebat di KTP-ku, bahkan aku punya kartu tanda pendeta. Padahal Tuhan mencatat di sana sudah expire. Sudah apa, saudara? Udah habis waktunya. Buat Tuhan, ketika kita menolak, biar itu seorang pendeta kah, biar itu seorang yang hebat kah, seorang penginjil kah, ketika dia melihat bahwa dia sudah tidak layak lagi, dia mengabaikan semua itu. Status yang tadinya kita punya jadi status anak raja, nggak lagi menjadi anak raja, saudara. Ngeri nggak? Dan kita nggak pernah tahu itu. Kita nggak pernah tahu itu, saudara. Ya apa ya? Bapak Ibu Saudara tahu status kita sekarang? Halo, Bapak Ibu Saudara tahu status kita sekarang? Kita semua masih menyangka, Pak, aku punya KTP Kristen, Pak, aku punya kartu pendeta, pendeta mudakah, pendeta penuh, pendeta itu sama saja. Tapi ternyata di surga dicatat, sudah dicoret,
Mengerikan, saudara, mengerikan. Saudara, sementara kita datang beribadah setiap minggu, ya kan, sementara kita bersungguh-sungguh menurut perkiraan kita. Padahal Tuhan menilainya lain. Kan Matius 7 sudah dikatakan berkali-kali. Bukan engkau yang berteriak atas namaku, Tuhan, Tuhan, maka aku tidak mengenal engkau. Engkau membuat mujizat, engkau membuat kesembuhan, engkau membuat apapun, aku tidak mengenal engkau. Saudara, di sini kita mesti benar-benar introspeksi diri. Di manakah kita berada hari ini? Halo? Amin, saudara? Di mana kita berada? Jujur, sejujur-jujurnya. Karena khotbah ini bukan untuk siapa-siapa, untuk saya juga dan untuk kita semua. Jujur, posisi kita ada di mana? Apakah sebenarnya memang benar setiap hari kita menolak undangannya Tuhan? Setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita menolak terus, saudara. Dan datang hari Minggu baru kita datang. Padahal hari Minggu sebenarnya Tuhan sudah tidak lagi berbicara sama kita. Dia sudah muak, dia sudah sebel. Seperti orang lah ya, berkali-kali dipanggil. Coba gini, saya mau tanya. Kalau tiba-tiba Mbak Ridwan punya anak, dipanggil, Chris, atau apa? Monik, ya. Monik, ya kan? Monik Cantika, ya. Nggak kedengeran kan? Panggilnya lebih keras nggak, Pak? Monik, di mana kau? Panggil lebih keras lagi. Monik, mana kau? Gitu kan? Berkali-kali. Karena papanya mau bicara. Nggak diladenin, sehari lewat. Ya, kita sebagai orang tua saja kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali dipanggil, anak kita dipanggil, kita nggak mau datang, kita dongkol nggak, Bu, Pak? Ya, itu sehari. Hari kedua begitu lagi. Monik lagi asik aja main apa? Main FB, Instagram, putar-putar. Ini suara apa sih? Ini suara angin ribut apa nih? Suara papanya panggil, sebodoh amat lah. Gue kagak tahu lah. Pokoknya asik. Apalagi kalau sudah main itu pakai headset. Udah tambah tenggelam suaranya. Ini siapa yang manggil ya, gitu kan? Udah. Lewat lagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Hari ke-6, hari ke-7, Pak Ridwan sama Bu Elista bilang, ayo kita makan, Monik, Chris, ke restoran yang paling enak di Kelapa Gading. Langsung mandi pagi, seger, datang. Saya mau tanya, baik-baik, perasaan Ibu Elisa sama Pak Ridwan gimana kira-kira? Apa? Dong, kurang ajar ini anak ya. Giliran hari Minggu mau makan, mau apa? Waduh, rapi benar. Kita bisa bayangkan Tuhan seperti itu. Ada amin, saudara? Tiap hari loh kita dipanggil. Tiap hari, saudara. Tiap hari. Aduh, dia pengen sekali berbicara sama kita lewat Alkitab, lewat doa. Tapi kita mengabaikan. Ya kan, santai saja kita semua. Ya kan, sebodoh amat lah. Doa ini urusannya pendeta, apalagi baca Alkitab, apalagi ini satu-satu gitu kan. Wah, ini urusan pendeta lah, nanti pendeta jelasin lah hari Minggu buat saya. No. Tuhan mau kita juga setiap hari baca firman Tuhan. Jangan sampai nanti di hari terakhir, hari ke-7, hari Minggu nggak dipanggil-panggil lagi, ya kan? Ya kan, hari Minggu Pak Ridwan sama Bu Elista kalau dia udah nggak panggil lagi, dia pergi berdua, ya kan? Ditanya, apa, Mama mau kemana sih, gitu kan? Diam aja kan, dibalikin lagi dia diam. Makanlah mereka berdua, santai, pulang lagi. Ada haleluya? Ini bukan contoh keluarga, bukan. Tetapi saya ingin kita pakai ilustrasi bagaimana perasaannya Tuhan yang setiap hari memanggil kita, mengundang kita. Karena undangan Tuhan bukan undangan makan, undangan Tuhan bukan undangan murahan, bukan undangan picisan. Undangan Tuhan, undangan apa, saudara? Keselamatan. Aduh, ini penting banget, saudara, dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan setiap hari.
seluruh. Kalau saudara Bapak Ibu Saudara bilang, kan yang lain juga rata-rata begitu Pak. Ya urusan itu yang lain. Tapi kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, setiap difirmankan, setiap dikumandangkan, baik oleh saya maupun oleh hamba Tuhan yang lain, saudara dengar. Dan seharusnya saudara bertobat, sadar, besok tidak berbuat itu lagi. Ada haleluya. Mulai hari Senin, Bapak Ibu Saudara mau baca Alkitab, anak-anak muda? Jawabannya begini. Ada amin? Yakin mau baca firman Tuhan? Oh. Yakin mau berdoa? Sekalipun udah ngantuk-ngantuk saudara, saya juga sering kan nonton dulu segala macam, tapi ketika waduh saya ingat udah mesti berdoa, sekalipun sudah 12:30 malam atau jam 1, saya tetap berdoa 15 menit kah, 30 menit, nggak boleh lupa saudara. Karena kalau lupa kita pasti dibangunkan oleh Roh Kudus, pasti, nggak enak nih, nggak enak, pasti begitu. Tapi kalau saudara nggak pernah berdoa, boro-boro Roh Kudus bangunin, biarin aja lah, dia tidur aja sekalian sampai pagi. Tapi kalau nggak, saudara ada perasaan seperti, apalagi kalau kelupaan, bisa saja seorang lupa berdoa, pagi-pagi perasaannya tuh gundah gulana. Karena kenapa saudara? Kita mau bertemu dengan kekasih kita dan kita gagal ketemu hari itu, perasaan kita seharusnya gundah gulana. Ada amin saudara? Ya, jangan cuman begini-begini aja. Ya. Tapi ini serius saudara. Ini sesuatu yang serius. Kenapa? Sebab nanti di ayat 14 saudara akan lihat mengerikan. Ya, jangan sampai udah dikotbahin setiap minggu sama saya, tiba-tiba ada di sorga, Pak, kok saya nggak ikutan Pak ya ke sorga gitu kan? Kok saya nggak ada Pak di sana gitu kan? Pak, saya kok nggak ada terus antar sana? Ya saudara, akhirnya mesti introspeksi diri. Kenapa saya tidak ada? Dan itu sudah tidak bisa reward lagi, tidak bisa rewind lagi, tidak bisa mundur lagi. Saudara hari itu sudah selesai, sudah tidak bisa bilang minta ampun lagi Tuhan, seperti Lazarus dan orang kaya yang mati. Yuk kita lanjutkan saudara. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat 9. Nah ini akhirnya saudara, ini akhirnya. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ini bukan berarti keselamatan yang Tuhan atau undangan dari Tuhan tentang keselamatan ini adalah undangan yang murahan, yang picisan. Bukan saudara. Dia pergi ke persimpangan jalan, maksudnya adalah karena orang Yahudi sudah tidak percaya, karena orang-orang Kristen saat itu sudah tidak percaya, makanya dia pergi kepada orang non-Yahudi yang ada di persimpangan jalan. Itu maksudnya orang-orang yang sedang dalam keadaan belum mengenal Tuhan, kritis. Mereka saat itu sedang menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, diundang. Dan akhirnya mereka mau datang. Bukan berarti setiap Tuhan mengundang sembarangan, bukan berarti Tuhan mengundang, biarin deh supaya surga penuh, diundang semuanya. Enggak, dia mengundang orang-orang yang saat itu di luar daripada kekristenan, di luar daripada kepercayaan kepada Tuhan. Yang diundang siapa? Agama-agama orang yang mungkin saat itu beragama lain di luar kekristenan. Diundang semua, diundang. Dan hasilnya ternyata cukup luar biasa. Tuhan melihat, waduh ini dia, rajanya melihat, ini dia nih yang saya nantikan. Coba kita lihat ayat ke-10. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Puji Tuhan, praise the Lord. Kenapa praise the Lord saya bilang? Karena Tuhan melihat. Saya mau katakan, kalau kita orang percaya dipanggil berkali-kali tidak mau mendengar, maka Tuhan bisa panggil orang yang lain untuk mengisi surga. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dia pilih untuk menghuni kerajaan surga. Dan orang itu mau dipanggil, mau bertobat, mau baca firman, mau berdoa, sehingga mereka hidupnya menjadi hidup yang benar.
di dalam Tuhan. Ada haleluya? Ada amin, saudara? Mereka mau, mereka tidak menolak. Saudara, seperti dua penjahat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri Tuhan. Yang sisi kanan Tuhan, mungkin dia bilang, Tuhan, kamu gimana? Buktikan Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan. Tapi yang satu lagi, ingatlah akan aku ketika Engkau ada di Firdaus. Ingatlah akan aku. Hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa, saudara. Ini adalah satu penekanan tentang keselamatan. Satu penekanan tentang pilihan orang percaya. Apakah kita akan memilih selamat atau tidak? Jadi jangan pernah kita berpikir, aduh, kita sudah diselamatkan, maka sekali selamat, tetap selamat. No way. Memang keselamatan kita dapatkan dengan sia-sia. Keselamatan kita dapatkan dengan gratis. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan, kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita, harga yang harus dibayar dari kehidupan kita, sehingga kita benar-benar bisa mempertahankan keselamatan. Yang percaya katakan amin. Saudara, memperoleh keselamatan itu gratis atau enggak? Gratis. Seakan-akan mudah. Pak Budi, gitu kan? Pak Budi mau mengenal Kristus? Ya, hari ini juga Pak Budi sudah mengenal Tuhan. Gak lama dibaptis segala macam. Nah, tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tidak main-main, sulit dan sukar sekali, saudara. Sehingga ketika kita mencoba mempertahankan keselamatan, itu berarti seluruh properti kehidupan kita, seluruh tingkah laku kita, seluruh apapun yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita serahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Itulah tanda mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi bukan bermain-main. Bukan ketika kita bilang selamat, maka sepanjang hidup kita, kita selamat. Sepanjang hidup kita, kita bermain-main dengan dosa. Sepanjang hidup kita, kita terus berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Ada haleluya? Berbahaya sekali. Mempertahankan keselamatan itu paling berat, saudara. Ya, kita teruskan ya. Terus, saudara, sehingga penuh. Ketika raja itu masuk, nah ini nih saudara, satu ini yang luar biasa. Itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Apa artinya tidak berpakaian pesta? Kita semua datang ke gereja, pendeta seperti saya, siapapun tidak pernah tahu tentang apa yang kita lakukan hari lepas hari. Pakaian pesta itu adalah segala tingkah laku kita, segala apa yang kita lakukan ketika kita sedang hidup dalam dunia ini. Apakah saudara meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya atau tidak? Salah satu contoh gini, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau datang ke gereja mungkin bisa telat setengah jam, masih oke. Ya apa ya? Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara ke airport, bisa nggak saudara pesawat jam 10 pagi, saudara datang jam setengah 11? Hello, pesawatnya kemana? Pesawatnya terbang. Kalau ke gereja, saudara gereja jam 10 boleh datang jam setengah 11, bahkan mungkin boleh datang jam 11 siang. Wah, yang penting persembahan pertama sudah lewat. Datanglah. Hati-hati saudara. Itu adalah salah satu yang juga Tuhan nilai dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak main-main saudara. Datang, ya sekarang satu lagi. Kalau kita mau menjadi tamu presiden atau gubernur lah, presiden, gubernur. Saudara kalau diundang jam 9, jam 10 tuh di acara kemerdekaan, jam berapa mereka pada nongkrong? Pada sudah duduk semua. Ada yang jam 7, ada yang setengah 7, itu sudah duduk semua saudara. Sementara acaranya baru mulai jam 10, acara kemerdekaan. Ya apa ya? Barulah sang presiden datang, semua datang tuh jam 10. Harusnya, saya mau tanya, kita tuh hari Minggu sebenarnya mau ketemu siapa? Mau pendeta? Nah, yang lain ya kan? No.
Kita mau ketemu dia, Raja di atas segala raja. Seharusnya kita respect, hormat sama Tuhan, benar. Jangan main-main. Ya, kalau kita juga mau berdoa juga seperti itu, punya jam doa, entar. Tuhan rindu kita rubah kelakuan kita. Banyak yang saudara bisa rubah kelakuan saudara, baik di rumah, di tempat-tempat lain, berubah. Bukan hanya berubah karena gini, ketika seseorang berubah, ketika kupu-kupu lah ya, ulat berubah jadi kupu-kupu, kupu-kupu mau jadi ulat lagi nggak? Kupu-kupu akan terbang, akan mencari makan, saudara, tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu Tuhan rindu. Hari ini satu demi satu kita lihat bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita bisa mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu itu ya. Salah satu lagi mungkin dengan memberi, yang sering saya bilang. Kalau kita memberi kepada Tuhan, tolonglah ya, secara ini berbedalah pemberian kita kepada Tuhan dan kepada tukang parkir, pemberian kita kepada Tuhan dan kepada siapa? Kita punya rawat wajah. Saya mau tanya, saudara, kalau rawat wajah, kalau saudara fitness, gym dan yang lain-lain, perlu uang sampai jutaan nggak sana? Tetapi untuk Tuhan, harusnya saudara mulai memilah ya satu dengan yang lain, supaya apa? Saya cuma mau kasih tahu begini gambarannya, saudara. Kita nih hidup di dunia kan hanya sementara. Tetapi aneh bin ajaib, yang kita kejar, yang kita reward kita di sini tuh 80% sampai 90% kita mati-matian terus bekerja untuk dunia. Saya mau katakan bukan berarti kita nggak bekerja keras, no, berbeda ya. Kita bekerja keras boleh, tetapi harus tetap ada waktu yang spesial, atau di dalam bekerja itu saudara benar-benar bisa menginjil, saudara bisa berperilaku seperti seorang Kristus, seperti seorang hamba Tuhan. Tapi jangan sampai saudara tukar harga keselamatan yang saudara sedang kerjakan setiap hari, saudara tukar dengan hal-hal yang lahiriah, saudara tukar dengan hal-hal yang kebinasaan. Hati-hati saudara, bahaya sekali. Setiap hari saudara mengejar itu, dan kalau bisa setiap hari saudara bukan mengejar lagi kebinasaan, tapi mengejar kekekalan. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara sekali, saudara. Nggak akan lama. Anak-anak muda yang di tempat ini yang sekarang masih umur 15, 17, 18, 20, 22, mungkin sampai 27, 50 tahun lagi jadi orang tua nggak? Jadi kakek-kakek nenek. Saya mau katakan ya, 50 tahun tidak lama. Buktinya waktu itu saya merasa wah masih 20 tahun lebih, tiba-tiba saya sudah 54. Bener-bener cepet, fast banget, seret. Ya, baru dulu kita bertemu, baik Pak Yono, Bu Yelista, Pak Ridwan, Pak Budi, semua seret di tahun 2009 atau 2010 kan. Tiba-tiba sekarang udah tahun berapa? 2022 lu saudara. Cepat sekali. Saya mau katakan, saya bilang tadi berkali-kali, kaya itu bukan dosa, miskin juga bukan aib. Tapi yang saya mau katakan adalah, yuk mari kita semakin hari semakin mengejar ini. Apapun bentuknya kita kejar ini. Lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan semampu kita saat itu. Nanti Tuhan akan mengupgrade. Mungkin hari ini kita hanya mampu sekian, ya kan, mengerjakan. Mungkin hanya memberi sekian. Tapi berilah dengan hati yang benar kepada Tuhan. Berilah pikiran kita dengan benar kepada Tuhan. Jadikan segala sesuatu itu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan selalu mengcompare apa. Saya seringkali begini loh saudara. Seringkali. Ini benar-benar saya seringkali begini. Waktu saya makan, misalnya saya makan, waduh, habis misalnya 100.000 gitu ya sendiri, 200.000 mungkin berapa orang, berapa ratus ribu berapa orang. Terus saya kadang-kadang pikir, berapa ya yang saya kasih buat Tuhan? Langsung hari itu juga, detik itu juga, truk, kamu cuma kasih sekian buat Tuhan misalnya gitu. Ayo dong, beri yang terbaik buat Tuhan. Nah itu salah satu bagaimana kita bisa pelan-pelan
step by step menukar hal-hal duniawi kita dengan hal-hal jasmani, sehingga dalam kehidupan kita mulai mengarah kepada kebenaran, mengarah kepada keselamatan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai ayat yang ke-11 ini, jangan sampai kita ketika kita diundang pesta, kita datang seperti ini, kita datang, undangan ini kan undangan dari Tuhan hari Minggu, iya apa ya? Tapi kita datang semuanya pakaiannya compang-camping, saudara. Kenapa compang-camping? Karena apa yang kita lakukan selama seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nggak pernah beres. Zina ya tetap berzina, ya kan? Terus apa? Mabok-mabokan tetap mabok-mabokan, main judi tetap jalan terus, semuanya tetap jalan loh. So, ketika kita datang ke rumah Tuhan, apa yang Tuhan lihat? Nggak ada. Yang Tuhan lihat kita memakai pakaian, bukan pakaian pesta. Ngeri sekali. Dan ketika kita beribadah kayak hari Minggu seperti ini, Tuhan melihat. Saya mau katakan, bukan sedikit atau banyak jumlah kuantitas di dalam satu gereja, itu tidak akan banyak berpengaruh buat Tuhan. Buat Tuhan adalah ketika Dia melihat, wah, keren ya, Alberta, ministry, hebat. Semuanya pakaiannya pakaian pesta. Tetapi ketika dia lihat udah sedikit orangnya, udah tidak banyak orangnya, pas dia lihat ya hanya 10% yang memakai pakaian pesta. Ngerinya, saudara. Apalagi kalau di gereja yang begitu besar, apalagi kalau di gereja yang begitu luar biasa, ketika diteropong sama Tuhan, ketika Tuhan melihat, wow, nggak ada satupun yang memakai, atau mungkin sedikit sekali yang memakai pakaian pesta. Sedangkan pakaian pesta itu Tuhan butuhkan. Tuhan ingin bahwa setiap orang yang sudah diundang itu memakai pakaian pesta. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang akan masuk dalam kerajaan surga tanpa memakai pakaian pesta. Apa pakaian pesta itu? Segala apapun yang kita sudah lakukan di dalam dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Ada haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita rindu itu terjadi. Berat sekali, memang berat. Ayat 12 ya, kita lanjutkan. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatat ratap dan kertak gigi. Saudara, ini bukan main-main. Ini tercatat dalam Alkitab. Mengerikan. Jadi ketika saudara begitu lama ditunggu Tuhan, tidak pernah mengenakan pakaian pesta, tidak pernah hidupnya dipakai untuk Tuhan, maka ayat 13 ini berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk pendeta, berlaku untuk siapapun. Ayat 13 ini jelas, kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kita akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa saudara dikatakan kegelapan yang paling gelap? Sebenarnya banyak ya permisalan tentang neraka. Ada yang bilang api lah, ada yang bilang gelap lah, ya kan, seperti ini. Sebenarnya hanya satu, saudara. Kegelapan yang paling gelap itu ketika kita tidak lagi bisa bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, saya mau kasih tahu satu hal. Saudara, hari-hari ini, ayo, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk berbicara sama Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbicara kepada kita, ayo, kita sambut hal ini. Karena suatu saat kelak, ketika saudara sudah tidak lagi diterima oleh Tuhan, neraka itu bukan soal penghukuman, dibakar, ya kan, lidahnya dicopot segala macam, dipancung, dipotong berkali-kali, bukan. Tapi ketika kita sudah berada di neraka, itu benar-benar terpisah dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berbicara sama kita lagi satu kali pun, sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Pernah ada lagi apa? Damai sejahtera sukacita daripada Allah tidak akan pernah ada lagi dalam hidup kita. Seumurnya tidak ada batasannya lagi. Kekal. Dan saudara akan mengalami
depresi yang paling depresi, saudara akan mengalami tidak ada damai sejahtera sama sekali seumur hidup saudara. Mengerikan. Oleh karena itu, makanya ayat yang terakhir dia bilang apa? Sebab banyak yang ke gereja, tetapi sedikit yang masuk surga. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada satu kisah mengenai seorang musisi terkenal yang bernama Fanny Crosby. Bapak Ibu Saudara tahu Fanny Crosby? Musisi yang luar biasa terkenal. Ada, nanti saudara Google aja atau di YouTube. Ya, ada satu lagunya yang sangat terkenal yang hari-hari ini sedang dinyanyikan di mana-mana. Dia dilahirkan sebenarnya belum buta, tapi matanya agak kurang benar. Waktu umur berapa belas tahun atau 8 tahun, 9 tahun ya. 9 tahun dia ke dokter. Dan dokter itu ternyata mau praktek, saudara. Akhirnya dia jadi buta total, si Fanny Crosby ini. Nah, terus apa yang dia lakukan? Apakah dia frustasi? Apakah dia tidak lagi mau mengenal Tuhan? Ternyata tidak. Di dalam kebutaannya, dia bisa mengarang 8.000 lagu. Dan 6.000 lagu itu adalah lagu-lagu rohani yang dipakai sama kita sampai hari-hari ini. Terus, Fanny Crosby diwawancarai sama televisi. Dia bilang begini, Fanny, kalau Anda meninggal dan Anda hidup kembali, reinkarnasi kembali, apa yang Anda mau? Kalau Bapak Ibu Saudara jawabnya apa? Kalau kita ini buta, waktu hidup zaman pertama buta, ya, terus kita udah melayani Tuhan sampai Tuhan kasih reward yang begitu luar biasa, apa yang kita lakukan? Pasti kan kita berpikir begini, ketika saya lahir kembali, saya mau mata saya tidak buta. Saya mau mata saya melek, saya mau mata saya bersinar, saya mau menulis lebih banyak lagi. Tapi Fanny Crosby menjawab apa? Maaf, saya tidak mau melihat. Loh, kenapa? Ketika dilahirkan kembali, yang saya mau adalah saya mau hanya satu. Saya dicintai Tuhan dan saya mencintai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi itu yang sebenarnya kita harus mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Hati-hati ya, kita harus mencintai Tuhan. Bukan habis itu kita mencintai Tuhan dengan segala kebobrokan kita. Kita pakai pakaian yang kotor ya, yang terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita nggak pernah dicintai Tuhan. Makanya Matius 7 ayat 21, aku tidak kenal engkau, aku akan menolak engkau. Saudara, yang terakhir, di mana posisi kita hari ini? Apakah posisi kita hari ini mengenakan pakaian yang seperti itu? Sudah siapkah kita? Atau memang sudah mulai mengarah ke sana? Atau belum sama sekali? Atau masih jauh dari arahan-arahan seperti itu yang kita nggak pernah tahu? Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, yuk mari bersama-sama. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita yang dipanggil, tetapi kita tidak pernah terpilih. Ada amin saudara? Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita. Dengan serius kita menjalankan kebenaran. Dengan serius kita boleh melihat bahwa walaupun banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.